Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solih dan solihah, kita berjumpa kembali di kelas 6, pembelajaran yang kelima, yaitu materi keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah kejujuran dan kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa sebelum belajar agar Allah memberikan ilmunya kepada kita sehingga menjadikan kita anak-anak yang solih dan solihah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan kita membaca doa sebelum belajar, Allah akan memberikan ilmunya kepada kita. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, anak-anak harus dalam kondisi siap untuk mengikuti pembelajaran, berpakaian yang rapi, kemudian sarapan dan juga mempersiapkan buku-buku dan alat tulis. Nah, pada pembelajaran kali ini, setelah pembelajaran, anak-anak diharapkan satu, mampu meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, peserta didik atau anak-anak dapat menunjukkan sikap semangat dalam belajar sebagai implementasi dari pemahaman kisah teladan Nabi Muhammad SAW. Tujuan yang ketiga, peserta didik dapat memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat, peserta didik dapat menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Setelah pembelajaran, anak-anak diharapkan minimal mampu mengikuti atau memiliki tujuan belajar ini tersebut. Nah, anak-anakku sekalian, coba perhatikan gambar berikut ini. Ada dua gambar yang dapat lihat ini. Nah, sekarang apa yang dapat Anda anak-anak lihat dari gambar-gambar berikut? Ya, gambar yang sebelah kiri itu adalah anak yang patuh mendengarkan nasihat dari orang tua. Yang di sebelah kanan adalah anak yang sedang pamit ketika berangkat menuju ke sekolah. Dan gambar yang ada di sebelah kiri selanjutnya itu adalah anak-anak yang saling bertemu kemudian saling berjabat tangan. Dan gambar yang keempat yang ada di sebelah kanan itu adalah gambar keluarga yang sedang berdoa sebelum makan. Dari keempat gambar tersebut itu adalah semuanya adalah salah satu contoh perilaku terpuji. Perilaku terpuji adalah perilaku yang baik. Nah, kita sebagai umat muslim mempunyai sosok teladan yang dapat kita contoh. Nah, teladan itu adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah suri teladan bagi kita semua. Baik akhlaknya, baik ibadahnya, baik perbuatannya, baik tutur katanya, semuanya yang ada pada Rasulullah SAW dapat kita contoh dengan baik.
karena beliau adalah manusia yang sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin dan penyempurna akhlak bagi kalian semua. Nah, sepenggal kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah atau tanggal 20 April 571 Masehi berada di kota Mekah. Nabi Muhammad SAW berasal dari suku Quraisy. Nabi Muhammad SAW sejak kecil sudah yatim piatu, sehingga beliau diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Nabi Muhammad pada usia 12 tahun sudah membantu pamannya mengembala kambing dan ikut berjualan ke Syam. Nah, dari kisah Nabi Muhammad SAW, kita akan mempelajari tentang kejujuran dan kasih sayang Rasulullah SAW. Ada 3 sifat yang akan kita pelajari kali ini. Yang pertama yaitu sifat jujur, yang kedua yaitu saling menyayangi, dan yang ketiga adalah peduli terhadap lingkungan. Marilah kita kupas satu persatu materi tersebut. Sikap jujur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di usia muda, beliau sudah mendapat kepercayaan dari Siti Khadijah, seorang wanita saudagar kaya, untuk membawa dagangannya ke negeri Syam. Nah, yang kedua, pada usia 35 tahun, beliau mampu menyatukan bangsa Arab untuk memindahkan Hajar Aswad yang berada di Ka'bah. Nah, singkat cerita, Nabi Muhammad SAW ini bersama-sama dengan Quraisy diminta untuk memperbaiki Ka'bah pada saat itu. Ketika pembangunan sudah sampai ke bagian Hajar Aswad, banyak bangsa Quraisy berselisih tentang siapa yang mendapatkan kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Pada akhirnya, mereka sepakat menunjuk Muhammad SAW sebagai orang yang tepat untuk melakukan hal tersebut. Tetapi di luar dugaan, Rasulullah SAW pun menyarankan suatu jalan keluar yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh mereka, yaitu mereka mengambil selembar selendang. Kemudian Hajar Aswad diletakkan di tengah-tengah selendang tersebut. Kemudian beliau meminta seluruh pemuka kabilah yang berselisih untuk memegang ujung-ujung selendang itu. Mereka kemudian mengangkat Hajar Aswad itu bersama-sama. Setelah mendekati tempatnya, Rasulullah SAW lah yang kemudian meletakkan Hajar Aswad tersebut. Ini merupakan jalan keluar yang terbaik. Seluruh kabilah setuju dan meridhoi jalan keluar ini. Mereka pun tidak saling menumpahkan darah. Nah, karena sifatnya itu, Nabi Muhammad SAW mendapatkan gelar Al-Amin. Al-Amin sendiri artinya yaitu orang yang dapat dipercaya. Mari anak-anakku sekarang, kita teladani sifat jujur Nabi Muhammad SAW ini dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika orang tua kita meminta bantuan membelikan sesuatu ke warung, ada sisa uang pembelian tersebut, maka uang tersebut harus kita kembalikan kepada orang tua.
Percayalah, anak yang jujur pasti disayangi teman-teman, guru, serta orang tua. Nah, itu tadi tentang sikap jujur Nabi Muhammad SAW. Sikap yang kedua yang patut kita contoh yaitu kasih sayang Rasulullah SAW, baik terhadap anaknya, keluarganya, orang tua, dan juga masyarakat. Selain memiliki sifat jujur dalam berdakwah dan bergaul, Rasulullah SAW pun sayang terhadap keluarga dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Pada zaman jahiliyah, penduduk Mekah tidak menghargai anak perempuan. Namun ini adalah salah satu kisah kasih sayang Rasulullah terhadap keluarganya. Nabi Muhammad SAW justru menggendong putrinya Fatimah yang masih balita sambil bertawaf atau mengelilingi Ka'bah. Begitu pula setelah Fatimah dewasa dan dikaruniai anak, Rasulullah SAW menyayangi cucunya yang bernama Hasan dan Husain. Sebagaimana yang dikisahkan dalam hadis beliau yang artinya berikut ini. Nabi Muhammad SAW mencium cucunya Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Sedangkan di dekat beliau ada Aqra bin Habis. Aqra berkata, "Aku mempunyai 10 anak, tetapi aku tidak pernah mencium seorang pun di antara mereka." Mendengar hal tersebut, Rasulullah SAW memandang Aqra lalu bersabda, "Barang siapa tidak mau berbelas kasih, maka ia tidak akan mendapatkan belas kasih." Diriwayatkan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Selain itu, Rasulullah SAW mengajarkan pula untuk hormat kepada orang tua. Begitu pula kita harus selalu menghormati orang tua kita yang sudah melahirkan, membesarkan, mendidik kita. Jangan sampai kita berani terhadap orang tua, itu tidak boleh. Kita harus patuh, taat, dan hormat kepada orang tua kita. Yang terakhir yaitu Rasulullah SAW tidak pernah menyakiti hati orang lain. Hal itu dapat dibuktikan dalam hadis beliau yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, itu tadi beberapa kasih sayang Rasulullah SAW, baik terhadap anak, keluarga, orang tua, dan masyarakat. Sifat yang ketiga selanjutnya yaitu adalah kepedulian Rasulullah SAW terhadap lingkungan. Kepedulian Rasulullah SAW bukan hanya pada ibadah seperti sholat, tetapi beliau pun peduli terhadap lingkungan hidup. Hal ini tercermin pada perilaku beliau, antara lain sebagai berikut. 1. Nabi Muhammad SAW sangat hemat dalam mempergunakan air. Itu dibuktikan pada anjuran beliau agar tidak berlebihan dalam pemakaian air dalam berwudu. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita tidak melakukan kerusakan di muka bumi ini. Nah, di muka bumi ini kita tidak boleh melakukan kerusakan. Kita harus menjaga, melestarikan alam yang ada di sekitar kita. Jangan sampai kita merusak lingkungan yang ada di sekitar kita. Itu dapat menyebabkan bencana alam. Jangan sampai alam marah terhadap kita dan memberikan timbal balik yang buruk kepada kita. Dapat berupa gempa bumi, tanah longsor, banjir, itu semua karena ulah manusia yang tidak mau melestarikan lingkungan sekitar.
Nah, anak-anakku sekalian, alhamdulillahirobbilalamin, pembelajaran kita sudah selesai. Terima kasih sudah menyimak pelajaran Pak Toha kali ini. Pak Toha tekankan sekali lagi, marilah kita selalu berbuat baik terhadap lingkungan sekitar, terhadap keluarga kita, terhadap semua yang berada di sekitar kita. Karena perbuatan baik akan membawa kebaikan pada kita semua. Terima kasih sudah menyimak. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.